Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amaddana bi anwa'in ni'am wa faddalana ala sa'iri khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. يقول المولى عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita puji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang indah sebagaimana perintah Allah di dalam Al-Qur'an, wa qulil hamdulillah, dan katakanlah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Ungkapan yang seharusnya menjadi bagian yang tidak pernah terpisahkan dalam kehidupan kita, mengiringi nikmat Allah yang silih berganti hadir tanpa kita sadari, datang tanpa kita ketahui, lebih banyak yang tidak kita minta dibandingkan dengan yang kita minta. Dan semua itu Allah Subhanahu wa taala berikan untuk menunjang tugas penghambaan kita kepada Allah. Tidaklah Allah menetapkan kewajiban kepada kita, melainkan Allah lengkapi dengan sarana prasarananya. Baik tidak Allah, Ibu? Baik sekali. Sama, kalau di kantor ada tugas atau dinas luar tuh lengkap dengan SPPD-nya, kan begitu? Ada uang jalannya, ada ongkosnya, ada akomodasinya. Nah, Allah lebih baik lagi. Tidaklah Allah menetapkan kewajiban kita untuk beribadah kepadanya, melainkan Allah lengkapi dengan sarana prasarananya. Berupa apa? Nikmat. Karena itulah siapa yang beruntung? Beruntung hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat. Yang dengan nikmat tersebut semakin membuat dia dekat dengan Allah. Yang dengan nikmat tersebut semakin membuat dia taat kepada Allah. Yang dengan nikmat tersebut semakin sempurna penghambaannya kepada Allah. Itu baru disebut dengan mensyukuri nikmat. Sebaliknya, orang kufur nikmat adalah orang yang ketika diberikan nikmat, bukan semakin membuat dia taat, justru semakin membuat dia jauh dari Allah. Yang kemudian kita kenal dengan istidraj. Semakin banyak nikmat, semakin jauh dari Allah. Pada akhirnya dengan satu kali hentakan, binasa dia, Ibu. Allahu Akbar. Na'udzubillahi min dzalik. Karena itulah sedaya upaya kita berusaha untuk menggunakan setiap nikmat ini sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Dan yang Allah inginkan dari kita, taat kepadanya, nggak ada yang lainnya. Ya. Allah senang dengan hamba-hamba yang mau mentaati perintahnya, menjauhi larangannya. Jadi sebenarnya kehidupan kita sebagai seorang muslim itu sangat sederhana sekali, simple sekali. Ya. Sederhananya di mana, Ustaz? Kita ini hanya menuruti apa yang diinginkan oleh Allah. Laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Sederhana tidak, Ibu? Sederhana, kan? Apa yang diperintahkan oleh Allah, lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Apa yang dilarang, jauhi.
Nah, begitu aja. Simpel tidak Ibu? Hanya saja kita yang bikin ribet kehidupan kita ini gitu. Nyoba sesuatu yang dilarang oleh Allah. Itu yang bikin kita binasa pada akhirnya. Ya kan? Jadi kita ini sebenarnya seringnya menzalimi diri kita gitu. Dengan melalaikan perintah Allah. Melakukan sesuatu yang sudah jelas dilarang oleh Allah, kita buat. Makanya kita binasa. Sebab itulah kita berusaha dengan semua nikmat yang Allah berikan ini, harusnya semakin membuat kita taat kepada Allah, dan itulah yang kita rasakan di pagi hari ini. Ketika Allah permudah urusan kita, sehingga kita bisa hadir di rumahnya, duduk sejenak di majelis ilmu ini, tidak lama, sebentar. Tapi waktu yang sebentar ini insya Allah akan mengundang rahmat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Dan insya Allah pertemuan ini akan menghantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabda Rasul apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, kata Nabi, maka Allah akan mudahkan baginya dengan jalan tersebut menuju apa Ibu? Menuju surga. Nah, ini nih fadilah yang membuat kita rindu dengan majelis ilmu ini. Sebab itulah mudah-mudahan pertemuan ini menghantarkan kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi uswah hasanah dalam kehidupan kita, contoh yang baik, model yang baik, teladan yang baik, rujukan, patokan, standar kebaikan kita ada pada siapa Ibu? Pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cukup bagi kita menjadikan Rasul sebagai teladan. Kita nggak butuh yang lainnya. Kalaupun kita mengambil keteladanan dari selain Nabi Muhammad, pastikan yang kita ambil keteladanan darinya adalah orang yang mengikuti Nabi Muhammad juga Ibu. Ya kan? Boleh saja kita mengambil keteladanan selain daripada Nabi, tapi pastikan dia itu ikut Nabi atau tidak, kan begitu. Kalau dia mengikuti Rasulullah SAW dalam cara bersikapnya, berkatanya, berbuatnya, berfikirnya, maka layak dia dijadikan sebagai contoh dan teladan, sebab dia juga merujuknya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu sekalian, dalam pertemuan yang lalu kita sudah mulai membahas muqaddimah, ya, betapa lisan ini amat sangat apa Ibu? Ya kan? Setelah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang amalan yang menyebabkan masuk surga, menjauhkan dari neraka, disebutkan pintu-pintu surga, disebutkan oleh Nabi Muhammad tentang pokok dari semua perkara, tiangnya apa, puncaknya apa, pokoknya semua kebaikan dijabarkan oleh Rasulullah. Tapi di akhir hadis kata Nabi Muhammad, ya, maukah engkau kutunjukkan tentang sesuatu yang jika engkau miliki maka semua kebaikan tadi engkau akan miliki, kata Rasul. Kata Mu'ad bin Jabal, tentu aku mau wahai Nabi. Lalu fa'akhadha bilisani, Rasul mengeluarkan lidahnya dan menunjuknya seraya berkata, apa Ibu? Kata Rasul, ya, kuffa alaika hada, jaga olehmu ini, kata Rasul. Ya, jaga olehmu ini. Ternyata dengan kebaikan yang segudang tadi yang disebutkan oleh Rasul, jadi binasa kalau kita tidak menjaga yang satu ini. Begitulah dahsyatnya lisan ini, dia menjadi potensi kebaikan, tapi juga bisa menjadi potensi keburukan dalam kehidupan kita yang membinasakan kebaikan yang begitu sangat banyak, kebaikan yang begitu sangat besar, tapi gara-gara tidak dijaga yang satu ini, maka kebaikan tadi menjadi haba'an manthura, menjadi debu yang ditiup oleh angin, hilang Ibu sekalian. Nah, di pagi hari ini kita akan masuk ke dalam kitabnya Imam Al-Ghazali tentang afat al-lisan, ya, bahaya lisan. Di awal bab beliau menyebutkan tentang keutamaan diam Ibu sekalian. Keutamaan diam.
Ya. Disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah, ketahuilah kata beliau, bahwa lisan itu amat besar bahayanya. Ya. Jadi ini memang disepakati oleh semua ulama. Itu berdasarkan hadis Rasul tadi, Ibu Saudara. Tidak ada orang yang bisa selamat darinya, kecuali salah satunya dengan cara diam, Ibu. Betul tidak, Ibu? Kalau kita diam, selamat insya Allah. Tapi apa itu yang dikehendaki oleh Allah semata-mata diam, Ibu? Enggak. Kan dalam hadis Rasul itu apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik, atau pilihan yang kedua apa, Ibu? Diam. Jadi diam ini pilihan yang kedua sebenarnya. Kalau seandainya kita tidak bisa memastikan lisan ini mengeluarkan sesuatu yang baik, maka pilihannya lebih baik untuk diam. Tapi kalau kita bisa mengontrol lisan kita ini, dan yang keluar dari lisan ini hanyalah kebaikan, itu jauh lebih utama. Paham sampai di sini, Ibu? Jadi diam ini bukan pilihan pertama, Ibu. Sebab pilihan yang pertamanya adalah falyakul khairan. Maka hendaklah ia berkata baik. Sebab dengan kita berkata baik ini bisa menjadi jalan kebaikan bagi orang lain. Bisa menjadi jalan hidayah bagi orang lain. Bisa menyebabkan kebahagiaan bagi orang lain. Benar tidak, Ibu? Betul. Dan membahagiakan orang dengan lisan itu bagian dari sedekah, Ibu. Wal kalimatut thayyibatu shadaqah, kata Rasul. Kalimat yang baik itu sedekah. Walaupun sebagian ulama menyebutkan yang disebut dengan kalimat thayyibah di sini apa? Zikir. Tapi dengan kemudian dengan lisan kita ini membuat orang lain merasa bahagia, membuat orang lain senang, Ibu sekalian, ya, membuat orang lain kemudian sadar misalkan, maka itu jauh lebih baik dibandingkan Ibu hanya diam. Jadi pilihan diam itu pilihan terakhir di saat kita tidak bisa memastikan dari lisan kita ini keluar kebaikan. Ya, tapi salah satu solusi untuk menjaga diri dari bahaya lisan adalah diam. Ya. Oleh sebab itulah, Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, agama kita, agama Islam memuji sikap diam, bahkan menganjurkannya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man somata naja, barang siapa yang diam niscaya dia akan selamat. Ya, kalau pilihannya memang kalau kita tidak bisa memastikan kebaikan dari lisan kita ini, maka pilihan diam jauh lebih baik. Tapi kalau Ibu bisa menyampaikan kebenaran, kebaikan, dan masalahnya jauh lebih besar, maka falyakul khairan itu jauh lebih baik. Tapi kalau seandainya tidak, maka diam adalah pilihan yang tepat untuk selamat, Ibu sekalian. Ya. Tapi kalau Ibu punya kekuatan untuk merubah dengan lisan Ibu, itu jauh lebih utama. Sebab Rasul dalam sebuah hadisnya mengatakan begini, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati fa bilisanihi, fa in lam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Kalau dia tidak bisa, maka dengan lisannya. Kalau tidak bisa, maka dengan hatinya. Tapi itu selemah-lemahnya iman, kata Nabi. Ya, paham Ibu sampai di sini? Kita melihat kemungkaran nih. Kita bisa merubah dengan tangan kita. Maksudnya kita punya kekuasaan, punya punya sarana untuk membuat kebijakan, Ibu. Maka itu jauh lebih baik. Efeknya akan jauh lebih besar, Ibu. Ya, seperti para pemimpin yang punya kuasa dengan tanda tangannya membuat sebuah peraturan, menghilangkan kemungkaran dan kemaksiatan, itu efeknya jauh lebih utama. Kalau kita tidak mampu dengan kekuasaan, karena memang tidak punya kuasa, Ibu, tidak punya kewenangan, maka fabilisani, maka dengan lisannya dia sampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil.
ini benar, ini salah. Ya, kalaupun dia tidak bisa dengan lisannya, maka dengan hatinya. Gimana dengan hati itu maksudnya, Ibu? Paling tidak mengingkari ini salah, tapi dia tidak bisa berkata-kata. Ya, kalau melihat kemungkaran, kemudian kita tidak bisa berubah dengan tangan kita, tidak bisa dengan tangan kita, paling tidak mengingkarinya dengan hati kita bahwa itu adalah salah. Tapi ketahuilah, kata Rasul, itu selemah-lemahnya iman. Lalu bagaimana kalau kita tidak mengingkari kemungkaran di depan kita, Ibu? Dipastikan tidak ada iman kalau kita tidak mau mengingkari ya kemungkaran itu sebagai sebuah kemungkaran, Ibu. Tapi itu selemah-lemahnya iman, kata Nabi. Kemudian dalam hadis yang lain Rasul juga bersabda, as-sumtu hukmun wa qalilun fa'iluhu. As-sumtu hukmun, ada juga mengatakan hikamun. Diam itu adalah bijaksana, namun sedikit pelakunya. Sedikit yang melakukannya. Sebab kita lebih sukanya apa, Ibu? Ngomen aja gitu kan. Kita inginnya apa? Menyuarakan gitu kan. Apalagi dengan zaman medsos sekarang ya, itu kadang nggak tahan tuh kalau jari tidak mengetik untuk berkomentar tuh. Ya kan? Betapa banyak hari ini pertikaian, perselisihan, permusuhan terjadi nih gara-gara syahwat ngomen itu tidak tertahankan, Ibu. Betul tidak? Karenanya kata Rasul, diam itu bijaksana, tapi sedikit yang mampu melakukannya. Ya kan? Ya kalau seandainya komennya benar, nggak ada masalah. Komennya baik, nggak ada masalah. Komennya menghantarkan hidayah, nggak ada masalah. Masalahnya komennya mengumbar aib. Hanya masalahnya. Ya kan? Komennya ini justru memanaskan suasana. Komennya justru kemudian membuat semakin susah keadaannya. Sebab itu Rasul mengatakan as-sumtu hikmatun. Diam itu adalah hikmah atau bijaksana, tapi sedikit yang mampu melakukannya. Maksudnya adalah diam itu adalah kebijaksanaan dan keteguhan. Sebagaimana seorang tabi'in bernama Abdullah bin Sufyan, ayahnya berkata, "Qultu, aku pernah berkata, ya Rasulullah, akhbirni amran fil Islam, la as'alu anhu ahadan ba'daka." Ya, kata ayah dari Abdullah bin Sufyan ini, aku pernah berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasul, beritahu aku tentang satu perkara di dalam agama Islam yang aku tidak perlu bertanya tentangnya kecuali hanya kepada engkau, wahai Nabi." Artinya jawaban ini hanya aku dapatkan dari engkau, wahai Rasul. Qala, apa kata Nabi Muhammad SAW? Qul, katakanlah, amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, lalu istiqomahlah di atas iman itu, kata Rasul. Ya, istiqomah di atas iman. Sampai kapan kita mesti istiqomah dalam iman ini, Bu? Sampai kapan? Wala tamutunna illa wa antum muslimun, sampai akhir hidup kita. Sebentar atau lama itu, Ibu, untuk istiqomah itu? Iya, sebentar atau lama itu, Ibu? Sebentar. Ibu kira 60-70 tahun itu waktu yang lama? Sebentar, Ibu. Kalau bandingannya kehidupan akhirat. Sehari aja nggak sampai kita di dunia ini, Ibu. 1,5 jam kalau 1000 tahun, ya kan? Kalau perbandingannya kehidupan akhirat, 1 hari akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia, Ibu. Jadi 60 tahun kita ini 1,5 jam akhirat, Ibu. Itu lama atau sebentar, Ibu? Sebentar. Makanya sudah, sabar saja. Sampai kapan mesti kita bersabar? Sampai mati, Ibu. Ya, sampai mati. Enggak lama, sebentar aja, Ibu. Sampai mati aja. Ya kan, sabar sampai mati. Ya.
Kemudian ayah dari Abdullah bin Abi Sufyan ini kemudian mengatakan, ya Rasulullah, fa ayya syai'in atqi. Ya, fa ayya syai'in atqi. Apa kata dia? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah gerangan yang harus aku pelihara? Ya, lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fa asyara biyadi ila lisani. Lalu Rasul menunjuk ke arah lidahnya. Nah, ini yang dia kata Rasul. Allahu Akbar. Ya, memang lisan tidak bertulang, Ibu. Tapi efek dari lisan ini amat sangat berbahaya sekali. Uqbah bin Amr pernah berkata begini. Qultu ya Rasulullah, man najatu? Qala amsik alaika lisanak wal yassa' baitaka wa abki ala khati'atika. Subhanallah. Kata Uqbah bin Amr, salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Dia pernah bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, ya, apakah keselamatan itu? Kata dia. Man najah, apa keselamatan itu? Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan, tahan lisanmu dan hendaklah rumahmu menyenangkanmu. Ya, rumah itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Sebagaimana ungkapan Rasul terhadap rumahnya apa, Ibu? Baiti jannati, rumahku surgaku. Sudahkah rumah kita menjadi surga bagi kita, Ibu? Pernyataan rumahku surga itu apakah karena besarnya, Ibu? Apakah karena luasnya, Ibu? Apakah karena mewahnya, Ibu? Apakah karena interiornya, Ibu? Bukan. Rasul ketika mengatakan rumahku, surgaku, Ibu tahu berapa luas rumah Rasul? Hanya 4 kali 5 meter, Ibu. 4 kali 5 meter rumah Rasul. Satu petak untuk satu istri. Dan berapa ada istri Nabi Muhammad? Begitulah di samping-sampingnya. Lalu ada koridor di belakang yang menghubungkan satu rumah dengan rumah yang lainnya. Tapi lihat, Rasul mengatakan tentang rumahnya sebagai rumahku, surgaku. Di saat Aisyah radhiyallahu anha, sepeninggal Rasul, pernah menyampaikan satu pelajaran dan hikmah bagi umat Islam lainnya. Apa kata Aisyah? Inna kunna alu Muhammadin namkusu syahran ma nastauqidu binar. Sesungguhnya kami keluarganya Nabi itu pernah 1 bulan tidak menyalakan api di dapur rumah kami, kata Aisyah. 1 bulan tidak menyala api di dapur rumah Rasul. Kira-kira kenapa ya, Bu? Ya karena kelangkaan gas mungkin pada saat itu. Ya. LPG-nya nggak sampai kali ke sana. Atau jangan-jangan kayu bakarnya habis, pada ditebangin semua di padang pasir gitu kan. Apakah karena itu, Ibu? Bukan, karena memang tidak ada yang bisa dimasak, Ibu. Lalu apa yang menjadi konsumsi harian Rasul dan keluarganya selama 1 bulan itu? Kata Aisyah cuma 2 saja, at-tamar wal ma, kurma dan air putih saja. Tapi apakah gara-gara keterbatasan itu membuat Rasul dan keluarganya ribut, Ibu? Tidak. Yang ada justru mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Dan bahkan dalam keadaan terbatas itu, dalam keterbatasan itu, Aisyah masih sempat-sempatnya berbagi, Ibu. Coba bayangkan. Jadi pernah suatu hari ada ibu beserta anaknya datang kepada Aisyah. Ibunya bilang, wahai Aisyah, adakah sesuatu yang bisa engkau berikan kepada kami? Sungguh kami dalam keadaan lapar. Aisyah pulang tuh, Bu, mencari sesuatu yang mungkin bisa diberikan kepada si ibu dan si anak ini. Ternyata di rumah Aisyah jangankan 1 dinar, 1 dirham tidak ada di rumah Aisyah. Kalau dinar itu mata uang emas, dirham ini mata uang perak, Ibu. Jadi jangankan 1 dinar, 1 dirham tidak ada di rumah Aisyah. Tapi Aisyah tidak putus asa mencari, terus dia cari sehingga dia mendapati ada 1 piring dalam keadaan tertutup. Di piring itu terdapat 2 biji kurma dan itu makanan terakhir yang ada di rumah Aisyah. Aisyah kemudian memberikan kepada si ibu. Si ibu dapat 2 biji kurma, 1 diberikan kepada anaknya, 1 diniatkan untuk dirinya. Anaknya makan duluan. Yang namanya 1 biji kurma cukup tidak, Ibu? Ya cukup. Si anak bilang apa? Ya umma, wahai ibu, kurang. Lalu si ibu membelah 2 tuh, Bu. Trek, dipotek tuh.
Setengah diberikan kepada si anak, setengahnya baru dia makan. Aisyah melihat si ibu membelah dua tuh satu biji kurma, begitu sangat senang ibu. Malam harinya ketika Rasul pulang, hal pertama yang diceritakan oleh Aisyah bukan tentang habis makanan ibu, tapi tentang kedermawanan si ibu yang telah membelah satu biji kurma untuk diberikan setengah kepada anaknya. Padahal yang dermawan sebenarnya di situ siapa ibu? Aisyah sendiri ibu. Karena dia merelakan makanan terakhir yang ada di rumahnya. Subhanallah. Begitu tuh keluarga Nabi. Dan itu yang membuat Aisyah bahagia ibu. Subhanallah. Di tengah keterbatasan seperti itu, Rasul pernah baru saja pulang ibu. Dari satu persoalan, Rasul pulang sampai di rumah. Rasul mendapati itu ada potongan roti tergeletak di atas lantai. Ya, bedakan sepotong roti dengan potongan roti ya. Apa bedanya ibu? Kalau potongan itu remahan roti mungkin yang jatuh pada saat dimakan. Kalau sepotong dia masih utuh ibu. Nah yang didapati Rasul tuh potongan roti. Rasul ambil tuh potongan roti. Diusap, dibersihkan lalu Rasul makan. Seraya berkata kepada Aisyah, Aisyah jangan kau lihat dia hanya potongan roti. Tapi lihat siapa yang ngasih. Dialah Allah yang maha mulia. Muliakan nikmat Allah, maka Allah akan muliakan kita. Tuh begitu tuh Rasul mengajarkan keluarganya untuk mensyukuri nikmat Allah. Walaupun makanan yang sudah jatuh di atas lantai, selagi masih bisa dibersihkan dan dimakan, Rasul akan makannya. Karena itulah ada hadis. Hadis apa ibu sekalian? Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Jika salah seorang di antara kalian makan, apapun jenis makannya, kata Nabi Muhammad, fala yamsah yadahu, maka janganlah dia buru-buru untuk membersihkan tangannya, mencuci, mengusap, apalagi menyeka, ya, hingga dia menjilatinya atau dijilati kata Rasul. Lalu Rasul jelaskan apa sebabnya. Fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al barakah, sebab kalian tidak tahu pada makanan mana keberkahan itu Allah letakkan. Bisa jadi pada remahan nasi yang ada di tangan kita yang ketika kita buang tuh keberkahannya. Allah. Begitulah Rasul. Dan Rasul pernah mengalami masa-masa sulit itu. Tapi apakah kemudian Rasul mengatakan rumahku bukan surgaku? Enggak, rumahku tetap surgaku. Allah Akbar. Ya. Jadi kata Nabi Muhammad tadi, apa keselamatan itu? Satu, tahan lisanmu. Dan yang kedua, hendaknya rumahmu menyenangkanmu. Karena apa? Di dalamnya ada rasa syukur kepada Allah. Di dalamnya ada ketaatan kepada Allah. Di dalamnya ada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang membuat suasana rumah itu menjadi bahagia, ibu. Bukan semata-mata karena besarnya. Bukan semata-mata karena luasnya. Bukan semata-mata karena interiornya. Bukan semata-mata karena perabotannya. Betapa banyak orang rumahnya megah, tapi tidak bahagia ibu. Betapa banyak ada orang dengan kemewahan yang melekat pada rumahnya, tapi rumahnya tidak menenangkan hatinya. Karena bukan di situ letak ketenangan itu. Letak ketenangan itu kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah, dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Karenanya orang yang selalu ingat dengan Allah, dekat dengan Allah, dalam situasi apapun, dia akan tenang ibu. Dia akan merasa tenang. Walaupun ujian bertubi-tubi datang dalam kehidupannya. Tapi ketika dia selalu merasa dekat dengan Allah, ingat kepada Allah, maka ketenangan itu akan hadir dalam dirinya ibu sekalian. Allahu Akbar. Karenanya buat suasana rumah itu menyenangkan. Bukan semata-mata karena kemewahan. Bukan karena interior. Bukan karena perabotannya. Tapi karena di dalamnya ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Nabi Muhammad, wabki ala khati'atika. Dan menangislah atas kesalahanmu. Sebab air mata yang keluar karena rasa takut kepada Allah, kelak akan menjadi tameng dari kemurkaan Allah ibu.
Ibu pernah menangis tidak dalam hidup ibu? Apa yang membuat ibu menangis? Hah? Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling mudah menangis. Umar bin Khattab, kurang garang apa Umar ibu? Kurang gagah apa dia? Kurang perkasa apa Umar? Tapi Umar itu justru menjadi orang yang sering menangis. Ada khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz. Itu hari-harinya, malam harinya itu menangis terus ibu. Lalu istrinya datang namanya Fatimah. Fatimah ini sebelumnya ini dia anaknya seorang sultan, anak raja sebelumnya ibu, anak Amirul Mukminin. Ya, Fatimah ini nanya, "Ma yubkika wahai suamiku, apa yang membuat engkau menangis?" Kata dia, "Gimana aku tidak menangis di saat aku kemudian diberikan beban yang begitu sangat berat sebagai khalifah. Maka banyak hal yang aku pikirkan. Aku memikirkan tentang orang-orang yang mungkin saat ini tersesat dan kehabisan bekal. Aku juga memikirkan tentang orang-orang miskin yang tidak mendapatkan hak untuk kemudian diberikan zakat. Aku juga berpikir tentang tawanan kaum muslimin yang saat ini mendapatkan siksaan dari musuh-musuh Islam. Aku juga berpikir tentang janda-janda tua yang tidak dapat perlindungan. Aku juga berpikir tentang anak-anak yatim yang kemudian mungkin ada di antara harta mereka yang dimakan oleh orang yang tidak berhak untuk memakannya. Dan saya khawatir ini semua kelak akan Allah Subhanahu wa taala tanyakan kepadaku dan aku tidak bisa menjawab pertanyaan Allah itu, subhanallah. Lalu dia menangis ibu. Allah membayangkan tanggung jawabnya, ya, dia menangis. Umar bin Abdul Aziz masa kepemimpinan itu tidak lebih dari 3 tahun ibu. Tapi dalam kurun waktu kurang dari 3 tahun dia mampu dengan izin Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Islam tidak ada yang menjadi mustahik zakat. Di masa beliau ibu, Allahu Akbar. Gak ada yang menjadi mustahik zakat. Kesejahteraan berlimpah ruah. Keadilan ditegakkan. Saking adilnya di masa beliau bahkan binatang buas tidak makan binatang jinak ibu. Umat Islam menandakan beliau meninggal dunia ketika ada serigala yang memakan hewan gembalaan mereka. Berarti khalifah sudah meninggal dunia nih. Dan keadilan beliau dirasakan bahkan oleh non muslim sekalipun ibu, subhanallah. Tapi dia adalah orang yang lembut hati, menangis di malam hari. Menangis akan tanggung jawabnya, menangis akan kesalahannya ibu, Allahu Akbar. Kita paling nangis ya karena masalah-masalah dunia yang menyebabkan kita menangis ibu, Allahu Akbar. Ya kan? Kita paling masalah dunia yang membuat kita menangis. Yang perlu kita tangisi diri kita ini selamat gak nih gitu kan. Dan air mata yang mengalir disebabkan rasa takut kepada Allah itu yang menyelamatkan kita. Kalau urusan dunia ini ya begini adanya ya Bu. Tapi yang membuat kita khawatir justru adalah urusan akhirat kita. Allah, kata Nabi Muhammad, yang menyelamatkan itu wabki ala khati'atika, dan menangislah engkau atas kesalahan yang engkau lakukan, sebab penyesalan ibu sekalian. Ya, jangan sampai nyesalnya nanti di akhirat. Lebih baik kita menyesal di mana ibu? Di dunia, karena kita masih punya waktu untuk memperbaikinya. Kalau nyesalnya udah di akhirat, gimana cara merubahnya? Nasi udah jadi bubur. Kalau nasi jadi bubur tuh masih bisa diolah ibu. Siapin bawangnya, siapin bawang seledrinya, daun bawangnya, ayamnya, jadi itu bubur ayam. Tapi kalau nasi udah jadi buburnya di akhirat, mau diapain tuh Bu? Udah gak bisa lagi diolah ibu. Karena kata Rasul, wabki ala khati'atika, menangislah atas kesalahanmu. Nah, berikutnya ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, seorang sahabat Rasul, juga pernah mengatakan begini, man wuqiya syarran qabihi wa dabdabihi wa laqlaqihi faqad wuqiya syarr kullahu. Barang siapa berjanji kepadaku, kata Nabi, akan menjaga apa yang ada di antara jenggot dan kumisnya. Apa nih Bu? Lidahnya, mulutnya.
dan apa yang ada di antara dua kakinya itu kemaluannya. Niscaya aku akan menjamin surga bagi dirinya. Allahu Akbar. Ini janji Nabi nih Bu. Siapa yang berjanji kepadaku akan menjaga lisan dan kemaluannya, maka aku jamin surga baginya. Allah. Bisa tidak Ibu kita menjaga dua hal ini? Surga loh balasannya. Satu, jaga lisan. Dua, jaga kemaluan. Kemudian Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi Muhammad juga menyebutkan, apa kata beliau? Man yatakaffal bima ma baina lihyatihi wa rijlaihi atakaffal lahu bil jannah. Barang siapa yang menghindari kejahatan dua hal tadi, baik lisan maupun kemaluannya, maka berarti ia telah menghindar semua kejahatan. Allahu Akbar. Lihat Ibu. Karena memang dua hal itu tuh sumbernya. Keburukan dan kejahatan dalam kehidupan kita. Satu lisan, dua kemaluan. Ya, Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad juga pernah ditanya tentang sesuatu yang membuat seseorang masuk surga. Ya, kata sahabat ini, wahai Rasul, beritahu aku tentang sesuatu yang bisa membuatku masuk ke dalam surga. Sederhana kata Nabi Muhammad. Yang pertama, bertakwalah kepada Allah dan milikilah akhlak yang baik. Sederhana tapi susah Ibu. Tapi bisa. Walaupun susah tapi bisa. Kalau kita betul-betul mengupayakannya. Minta pertolongan kepada Allah. Masih ingat kemarin hadis dari Mu'adz bin Jabal. Ketika dia ditanya oleh Allah. Akhbirni bi amalin yudkhiluni al jannata wa yubaiduni aninar. Wahai Rasul, beritahu aku tentang amalan yang memasukkanku ke dalam surga dan menjauhkanku dari neraka. Apa kata Nabi Muhammad? Sebelum dia menjawab dengan menyebutkan beberapa amalan itu. Kata Rasul, laqad sa'alta an azim. Sungguh engkau telah bertanya tentang satu perkara yang sangat besar. Tapi perkara yang besar itu la yasir. Benar-benar mudah. Bagi siapa? Bagi siapa Ibu masih ingat? Ala man yassarahullahu ta'ala alaih. Bagi orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah untuk menjalankannya. Memang susah, tapi bisa. Kalau Allah kasih kemudahan. Dan kemudahan Allah itu datang ketika kapan Ibu? Kan ada orang, Bu, ayolah kita berusaha untuk hijrah, yuk. Nantilah Ustadz nunggu hidayah. Emang kapan hidayahnya datang Ibu? Bingung sih Ibu. Ternyata hidayah itu datangnya setelah kesungguhan Ibu. Hidayah itu datang tidak dengan berpangku tangan. Apa kata Allah dalam sebuah ayat? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh kata Allah. Menapaki jalan kami. Jalannya siapa nih? Jalan yang telah dilalui oleh Rasul. Berupa apa jalan itu? Berupa syariat Allah, hukum Allah, ketentuan Allah, sunnahnya Rasulullah. Dan kita bersungguh-sungguh di jalan itu. Maka apa jaminan dari Allah? Lanahdiyannahum subulana. Niscaya kami benar-benar akan memberikan hidayah, petunjuk, kemudahan kepada mereka untuk menapaki jalan tersebut. Jadi walaupun susah bisa dengan bantuan dari Allah. Dan bantuan dari Allah dengan kesungguhan dulu. Jadi tidak akan datang hidayah dengan berpangku tangan. Tapi dengan kesungguhan untuk menjemputnya. Allah. Makanya doa yang paling masyhur yang pernah saya ajarkan ke Ibu. Apa dulu? Allahumma. Masih ingat tidak doanya? Ketika malas datang. Ketika lemah tiba, doanya Allahumma paksakan, kan begitu. Allahumma paksakan. Mesti kita paksa diri kita. Pilihannya kan dua. Ibu mau pilih yang mana? Memaksa diri masuk surga atau sukarela masuk neraka? Oh,
lebih baik kita paksa diri untuk masuk surga daripada sukarela masuk. Makanya doanya Allahumma paksakan. Ya, karena yang bisa memaksa diri kita ya Allah, Ibu. Karena dia punya sifat Al-Jabbar. Apa itu Al-Jabbar? Yang maha memaksakan kehendak. Jadi kita minta agar Allah paksakan diri kita untuk taat kepadanya. Allahu Akbar. Nah, Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika Nabi Muhammad, Ibu, pernah ditanya tentang sesuatu yang paling bisa menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam jurang neraka, maka kata Nabi Muhammad, al-ajwafanil fam wal faraj. Ada dua hal, yaitu lisan dan kemaluan, kata Nabi Muhammad. Enggak ada yang lainnya. Sebagaimana hadis kemarin kan, kata Rasul, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih. Maukah engkau kutunjukkan tentang sesuatu yang kalau engkau miliki, maka semua kebaikan yang tadi kusebutkan engkau juga akan mendapatkan semuanya itu. Kata Rasul, ya, saraya mengeluarkan lidahnya dan menunjukkan kuffa alaika haza, jagalah oleh engkau ini, kata Rasul. Lalu apa kata Mu'adz bin Jabal dengan polosnya, dia mengatakan, ya Rasulullah, inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Apakah kita akan mempertanggungjawabkan apa yang kita ucapkan ini? Rasul agak sedikit kesel gitu dengan mengatakan, sakilat ka ummuk, celakalah engkau wahai Mu'adz. Betapa banyak orang terjerembab masuk ke dalam neraka, ya, wajah mereka dulu yang nyampai atau jidat mereka yang dulu kemudian sampai ke neraka itu justru illa hasaid alsinatihim, itu disebabkan buah hasil dari apanya, Bu? Dari lisannya, kata Nabi Muhammad. Allah. Makanya mesti kita jaga nih yang satu ini. Kalau kita tidak bisa memastikan yang keluar adalah kebaikan, maka tadi pilihan diam jauh lebih utama. Kalau seandainya kita tidak bisa memastikan, bahkan di saat kita marah sekalipun, Ibu. Makanya saran Nabi Muhammad dalam sebuah hadis apa? Ketika ada seorang sahabat minta nasihat kepada Rasul, ya Rasulullah ausini, wahai Rasul berikan aku wasiat. Apa wasiat Nabi Muhammad? La taghdab, jangan marah. Minta lagi, apalagi wahai Rasul? La taghdab, jangan marah. Minta lagi, la taghdab. Sampai 3 kali Rasul mengulang jangan marah. Ada 2 makna dari ungkapan Rasul jangan marah. Satu, menghilangkan sama sekali rasa marah di dalam diri kita ini. Bisa tidak, Ibu? Susah. Pilihan yang kedua, kata la taghdab itu maksudnya apa? Kalaupun ada perasaan marah dalam diri kita, jangan turuti efek dari marah itu. Efek dari marah tuh biasanya kita ngapain, Bu? Kalau Ibu marah tuh biasanya ngapain? Mulut berbicara, tangan bertindak, kaki bersikap, kan begitu biasanya, Ibu, ya. Jadi kalau marah jangan ikuti itu dampak dari marah. Dan yang kedua ini yang paling memungkinkan. Kalau menghilangkan sekali rasa marah di dalam hati kita, itu hanya orang-orang pilihan Allah, Ibu. Betul tidak, Ibu? Sebenarnya bisa. Pernah satu ketika, ini Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, Ibu. Saya punya banyak kisah tentang beliau, Ibu. Umar bin Abdul Aziz ini pernah suatu ketika, dia masuk ke masjid di malam hari, Ibu. Masjidnya gelap. Lalu ada orang yang tidur di dalam masjid. Tidak sengaja kakinya khalifah ini tersandung dengan orang yang tidur tadi. Orang yang tidur ini nggak tahu kalau itu khalifah, sehingga dia marah. Dia bilang begini, ama jununa anta. Kalau bahasa gila kitanya gini, ente gila ya gitu. Yang dikatain siapa, Bu? Khalifah, Amirul Mukminin. Kita presidennya hari ini, lebih dari presiden Amirul Mukminin itu. Ya kan? Kalau kita dalam posisinya Umar bin Abdul Aziz gimana? Oh, marah, kata ini kurang ajar nih gitu kan. Itu benar, Bu. Para pengawal khalifah tuh hendak menangkap dan memukulinya. Kata Umar bin Abdul Aziz, jangan. Dia kan cuma nanya, ente gila ya? Dan saya sudah jawab, enggak. Dan selesai perkara. Kita ini kadang-kadang meribetkan persoalan.
Dia sederhanakan. Dia kan cuma nanya, ente gila ya? Dan saya sudah jawab tidak, kan udah selesai. Allahu Akbar. Kok kita kan dibawa ke perasaan nih, kurang ajar nih orang nih. Oh gitu kan. Makanya masalah jadi rumit gara-gara kita menuruti hawa nafsu. Padahal kalau disederhanakan, nah selesai begitu aja. Dia kan nanya, ente gila ya? Dan saya udah jawab tidak, kan udah selesai. Begitulah seharusnya kita. Tapi karena kita menuruti hawa nafsu, lalu kemudian kita balas lagi dengan ungkapan yang tidak baik, maka makin besar tuh masalahnya. Makin panjang, makin lebar. Panjang kali lebar sama dengan luas, Ibu. Oh, kenapa jadi matematika? Makin luas masalahnya, Ibu. Kenapa? Karena mengikuti hawa nafsu, syahwat lisan yang tidak tertahankan, masalah jadi besar. Nabi Muhammad tuh, contoh, Allahu Akbar. Rasul tuh nggak pernah marah, Ibu, dengan hal-hal yang berkenan dengan dirinya. Gimana pun dia dihina, gimana pun dia dicaci, gimana pun dia dimaki, ya, selagi bukan agama Allah dan syariat Allah yang disinggung, Rasul tuh menyederhanakan masalah, ya, menyimpelkan masalah, Ibu. Nggak pernah Rasul membalas keburukan dengan keburukan, nggak pernah. Kecuali ketika syariat Allah yang dilanggar, barulah Rasul akan bersikap tegas. Tapi kalau terhadap dirinya, kurang apa itu perbuatan orang-orang Quraisy kepada Nabi, ya kan? Kurang apa, Ibu? Nabi Muhammad dicaci, dimaki, diludahi, dilempari dengan kotoran, isi perut unta diletakkan di punggungnya di saat sedang ruku, ketika sujud hampir saja kepalanya diinjak. Di saat kemudian Nabi Muhammad SAW berdakwah, dikatakan seorang pendusta, tukang sihir, penyair, orang gila. Berdakwah ke Taif, dilempari dengan batu sampai berdarah. Nabi Muhammad SAW tumitnya, Ibu sekalian. Tapi apa doa Rasul kepada Allah untuk kaumnya? Pada Rasul punya kesempatan, kalau Rasul mau menuruti, ya, kemarahannya, itu malaikat penunggu bukit sudah menawarkan untuk membinasakan orang-orang Taif itu. Dengan cara apa? Membarekkan bukit lalu ditimpakan kepada mereka. Tapi kata Rasul, jangan. Justru aku berharap kalau akan lahir dari tulang sulbi mereka orang-orang yang akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tuh, kurang rahmat apa Nabi kita? Salah satu nama Nabi Muhammad itu apa? An-Nabiyyu Ar-Rahmah. Nabi yang penuh dengan kasih sayang ini. Dan memang Nabi Muhammad begitu. Berusaha untuk menahan dirinya untuk tidak marah. Ya, betul-betul kemudian orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita alaihi salatu wassalam. Pernah satu ketika, ini momennya sedang takziah nih, Bu. Sedang takziah. Berarti kan takziah itu satu suasananya duka, yang keduanya ramai. Tahu-tahu datang orang Yahudi memegang baju Nabi Muhammad begini, Bu. Seraya nagih utang. Hei Muhammad, jangan lari dari kewajibanmu, bayar hutangmu gitu. Ini depan orang nih, Bu. Suasana sedang takziah. Kalau orang kurang sabar tuh, Bu, kira-kira gimana? Pasti marah besar nih kan. Sekarang karena justru orang ketika ditagih hutang justru makin galak gitu ya, daripada nggak nagih. Itu Umar bin Khattab di samping Nabi itu sudah mengeluarkan pedang tuh, Bu, dari sarungnya. Ini kurang asem nih orang gitu kan. Berani-beraninya dengan Nabi. Itu udah mau dikeluarin tuh, Bu, pedang dari sarungnya. Rasul melihat gelagat Umar, dikatakan oleh Rasul, jangan Umar. Bukan itu sikapmu yang terbaik, justru engkau sampaikan kepadaku agar aku bayar hutang. Dan sampaikan kepadanya agar dia menagihnya dengan cara yang baik. Tuh, coba. Umar, bawa dulu ya. Bayarkan hutangku dan lebihkan sebagai hadiah untuknya. Allahu Akbar. Gimana coba Nabi kita alaihi salatu wassalam? Masya Allah. Enggak, Rasul enggak marah. Ya kan? Emang benar mesti saya harus bayar hutang. Cuma karena belum ada. Kata Rasul, udah bawa dia dulu, bayarkan. Akhirnya apa, Bu? Akhirnya orang Yahudi dimasuk Islam. Karena akhlak Rasul tadi. Subhanallah. Begitu Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya, dan salah satu sebabnya karena Rasul menahan lisannya untuk tidak marah. Dulu ada namanya seorang ulama, Nuruddin Az-Zanki namanya. Nuruddin Az-Zanki ini hidup pada masa Daulah Abbasiyah namanya.
Ya, di Daulah Abbasiyah itu kita tahu ya, pusat pemerintahan umat Islam pada Daulah Abbasiyah ini di mana Ibu tahu? Di Baghdad, ya, di kota Irak. Dan di kota Baghdad itu dulu terdapat perpustakaan yang sangat besar, dan disitulah dulu umat Islam betul-betul berjaya dengan segala ilmu pengetahuan. Umat Islam menjadi rujukan, Ibu, menjadi soko guru peradaban dunia. Bahkan Barat itu banyak belajar dari agama Islam, tapi sejarah kegemilangan umat Islam itu seakan-akan dihapus, Ibu. Padahal penemu banyak ilmu pengetahuan di dunia ini adalah dari kaum muslimin. Nah, ada pada masanya di mana Baghdad ini diserang oleh bangsa Tatar, bangsa Mongol. Kala itu dipimpin oleh rajanya namanya Genghis Khan. Ibu pernah mendengar istilah Genghis Khan? Ini kisahnya sangat masyhur, cuma jarang dikupas ya di dalam banyak kajian dan literatur. Jarang, padahal itu umat Islam punya sejarah yang luar biasa. Nah, Genghis Khan itu meluluhlantakkan kota Baghdad. Umat Islam banyak yang dibunuh, perpustakaan dengan buku-bukunya dibakar, sehingga sungai Tigris dan Efrat yang ada di Irak itu menjadi sungai darah dan abu, Ibu sekalian. Nah, banyaklah wilayah Islam dikuasai oleh bangsa Mongol. Nah, pada satu hari Nuruddin Az-Zanki ini seorang ulama Islam yang sangat terkemuka pada masa itu, Ibu sekalian, berjalan melewati satu daerah yang menjadi wilayah kekuasaan bangsa Tatar. Nah, bangsa Tatar itu punya aturan, siapapun yang melewati wilayah mereka tanpa izin maka akan ditangkap. Nah, Syekh Nuruddin ini tanpa sengaja melewati wilayah kekuasaan bangsa Tatar, ditangkap. Ditemui oleh cucunya Genghis Khan, namanya Tughluk Taimur Khan namanya. Namanya Tughluk Taimur Khan, ya, yang jabatannya saat itu menjadi panglima perang. Nah, akhirnya terjadilah dialog antara Tughluk dengan Syekh Nuruddin Az-Zanki ini. Dialognya apa? Ya, setelah banyak kemudian berdialog, diketahuilah bahwa Syekh Nuruddin ini berasal dari Iran pada saat itu. Nah, orang Mongol ini, bangsa Tatar ini punya sejarah yang tidak mengenakan dengan bangsa Iran, sehingga mereka sangat benci dengan bangsa Iran ini. Sampai-sampai Tughluk Taimur Khan, cucu dari Genghis Khan ini, mengatakan begini, "Hattal kilab khairun minal Iraniyin." Bahkan anjing jauh lebih baik dibandingkan dengan bangsa Iran. Kalau kita dalam posisi Syekh Nuruddin dikatakan demikian, marah tidak, Ibu? Marah, ya kan? Kita dikatakan lebih buruk dibandingkan dengan anjing, gitu kan? Justru Syekh Nuruddin dengan pemahaman dan kebijaksanaannya, dia mengatakan, iya, kami ini justru jauh lebih hina dibandingkan dengan anjing kalau kami tidak mengenal agama yang baik ini. Mendengar agama yang baik ini, terbuka tuh diskusi panjang antara Tughluk Taimur Khan dengan Syekh Nuruddin ini. Nah, singkat cerita, Ibu sekalian, Tughluk Taimur Khan, cucunya Genghis Khan ini, tertarik untuk masuk Islam setelah berdiskusi panjang dengan Syekh Nuruddin tadi. Akhirnya kesimpulannya begini, saya akan masuk Islam, tapi tunggu saya menjadi raja bagi bangsa Tatar. Karena kalau saya sekarang masuk Islam, saya tidak akan memberikan pengaruh apa-apa. Akhirnya kata Syekh Nuruddin, saya pegang janji. Dan Syekh Nuruddin ini dibebaskan, Ibu. Pulanglah Syekh Nuruddin ke kampung halamannya. Lalu akhirnya sudah tua, menjelang kematiannya, dia berpesan tuh kepada anaknya, kalau tidak salah namanya Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Saya lupa, tapi ada Az-Zanki-nya itu. Az-Zanki ini secara garis keturunan ya, Az-Zanki. Ada Syekh Nuruddin Az-Zanki, ada Mahmudin Az-Zanki, banyak tuh. Itu pahlawan Islam semua situ. Ada salah seorang anaknya dipesan oleh Syekh Nuruddin ini, kelak kalau Tughluk telah menjadi raja bagi bangsa Tatar, datangi ia dan tagih janjinya kepadaku bahwa dia akan masuk Islam. Dan benar, pada masanya Tughluk, cucunya Genghis Khan ini, menjadi raja bagi penguasa bangsa Tatar. Mengetahui itu, anaknya Syekh Nuruddin ini menghampiri, Ibu sekalian, Tughluk Taimur Khan, menagih janji, ya, Tughluk kepada ayahnya. Dan benar saja ini Tughluk menepati janjinya dan masuk Islam. Sejak saat itulah bangsa Tatar itu mengenal Islam dengan luar biasa, Ibu. Itulah daerah Asia Tengah hari ini, Turkmenistan, Kirgistan, Tajikistan,
apalagi Uzbekistan yang Imam Bukhari berasal dari Uzbekistan, itu wilayah Islam hari ini, Bu. Dan itu disebabkan apa? Karena Syekh Nuruddin menjaga lisannya, Ibu. Kalau Syekh Nuruddin terpancing emosi dan tidak menjaga lisannya, lain cerita bangsa Tatar itu setelah itu. Coba, Ibu. Akhirnya mendapatkan keberkahan yang luar biasa. Hari ini tuh, lihat tuh daerah Asia Tengah. Itu wilayah Islam, Ibu. Saya punya teman banyak dari daerah Turkmenistan, Kyrgyzstan, Tajikistan, pokoknya tantan lah gitu kan. Itu luar biasa, orangnya tuh tinggi-tinggi, putih-putih, yang perempuannya cantik-cantik, yang laki-lakinya tampan-tampan, Ibu. Kalau terkena sinar matahari itu wajah mereka tuh memerah, saking putihnya tuh mereka, Bu. Ya. Dan itu luar biasa. Sebab wasilah Syekh Nuruddin yang mampu menahan lisannya untuk tidak marah. Kalau dia ngikutin emosinya mungkin dia akan marah, mengumpat balik tuh bangsa Tatar. Tapi dia tahan, justru dia mengatakan, iya kami ini lebih hina daripada anjing kalau tidak mengenal agama Islam ini, kata dia kan. Dan terbuka diskusi dan ini dia masuk Islam, subhanallah. Gara-gara apa? Jaga lisan juga. Kalau dia tidak jaga lisannya lain cerita tuh. Subhanallah. Berikutnya Ibu Surahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Selanjutnya Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ini sama dengan hadis yang kita bacakan kemarin. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, ya, wahai Rasul, apakah kita disiksa karena apa yang kita katakan? Nabi Muhammad jawab, bagaimana engkau ini wahai Ibnu Jabal? Manusia tidak dijerumuskan ke dalam neraka kecuali karena apa yang dihasilkan oleh lisan mereka. Ini hadis yang kita baca di mukaddimah pertemuan yang lalu. Abdullah Ats-Tsaqafi, seorang sahabat Rasul, pernah bertanya, aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abdullah Ats-Tsaqafi ini? Ya Rasulullah, hadithni bi amrin a'tasimu bih. Qala qul rabbi Allahu summa istaqim. Qultu ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilisani nafsi summa qala hadha. Ya, ini ya sama dengan hadis yang sebelumnya, di saat kemudian Abdullah Ats-Tsaqafi ini pernah bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, katakanlah sesuatu yang bisa kami pegang teguh. Nabi Muhammad mengatakan, katakanlah Tuhanku adalah Allah, kemudian istiqamahlah. Lalu Abdullah Ats-Tsaqafi juga bertanya, wahai Rasul, apakah yang paling menakutkan dan apa yang paling kau khawatirkan atas diriku? Lalu Rasul memegang lidahnya seraya berkata, ini wahai Abdullah, jaga ini. Ya, jaga lisan ini. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Mu'adz pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Mu'adz bin Jabal? Wahai Rasul, perbuatan apakah yang paling utama? Nabi Muhammad mengeluarkan lisannya lalu meletakkan jari-jari di atasnya. Maksudnya perbuatan yang paling utama adalah menjaga lisan ini, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Anas bin Malik, ya, Anas bin Malik ini seorang sahabat Nabi yang sekaligus pembantunya Rasul, Ibu. Ya. Selama di kota Madinah, Anas bin Malik ini menjadi pelayan Nabi. 10 tahun dia melayani Rasul, Ibu. Banyak hadis diriwayatkan oleh Anas ini, bahkan dia berada pada urutan ketiga dari para sahabat yang meriwayatkan hadis. Itu berkah dia mendampingi Nabi, Ibu, subhanallah. Jadi hari-harinya dia bersama Rasul, di saat para sahabat yang lain terhalang karena dinding rumah Nabi, dia justru hidup dalam rumah Nabi, Ibu, subhanallah. Gimana nggak berkah? Usianya kali itu masih 10 tahun, Ibu. Ketika ibunya namanya Al-Ghumaisah binti Milhan datang kepada Rasul, bilang begini, wahai Rasul, sungguh penduduk kota Madinah sudah datang kepadamu. Mereka memberikan apa yang mereka miliki, sedangkan aku tidak punya sesuatu kecuali anakku ini. Karena ambillah dia dan jadikan dia sebagai pembantumu. Jadi seorang ibu menghibahkan anaknya, Ibu, untuk dijadikan pembantu di rumah Nabi. Ya, sejak saat itulah Anas menjadi bagian dari keluarga Rasul. Apa kata Anas bin Malik? Subhanallah, selama 10 tahun aku melayani Rasulullah SAW, aku tidak pernah dibentak oleh Nabi Muhammad. Coba. Selama 10 tahun. Kalau aku melakukan kesalahan, Rasul tidak pernah mengatakan lima fa'alta.
Kenapa engkau buat ini wahai Anas? Kalau aku meninggalkan sesuatu karena lupa, misalnya Rasul sudah pesan, ya jangan lupa ya nanti bawa ini misalkan. Ternyata lupa bu. Rasul gak pernah bilang kata Anas, lima tarokta. Kenapa engkau tinggalkan wahai Anas? Gak pernah. Atau dengan ungkapan yang lebih pedas. Ya, di mana telingamu gitu kan. Telinga diletakkan di denggul apa gitu kan. Gak ada. Rasul gak pernah mengatakan demikian ibu. Gak pernah. Gak pernah kata Anas bin Malik, subhanallah. Ini kesaksian orang yang hidup bersama Nabi Muhammad. Walakin ya'fu yasfa, selalunya Rasulullah maafin aku gitu. Dan melapangkan hatinya. Jadi pernah satu ketika Anas bin Malik ini diminta Rasul untuk mencari sesuatu yang dibutuhkan oleh Nabi. Keluarlah dia dari rumah ibu. Karena dia anak-anak, jumpa anak-anak di di jalan gitu kan. Anak-anak yang lain bilang gini, kalau bahasa kita, Anas main yuk gitu kan. Kata Anas, ayo sibuk main bu, lupa dengan permintaan Nabi. Rasul udah nungguin dari tadi kan, kok nggak pulang-pulang nih Anas. Keluarlah Nabi. Kata Anas, aku merasakan ada seseorang di belakangku yang sedang memegang pundakku. Dan ketika aku membalikkan badanku ternyata Rasulullah. Kalau kita dalam posisi Nabi, gimana bu wajah ibu kira-kira? Kan mata melotot, wajah garang gitu kan. Belum lagi dengan suara yang menggelegar. Apa kata Anas bin Malik? Fa'idha iltafattu, ketika aku membalikkan badanku, fa'idha huwa Rasulullah yabtasim. Ternyata Rasul hanya tersenyum kepadaku seraya berkata, sudah dicari belum? Allahu Akbar. Kata Anas, ini baru saja wahai Nabi. Langsung ngibrit tuh lari bu Anas bin Malik. Tapi Rasul gak marah ibu, subhanallah. Karena Anas bin Malik tumbuh dalam kasih sayang Nabi Muhammad. Tumbuh dalam pendidikan yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Sehingga sepeninggal Nabi itu Anas bin Malik umurnya masih panjang ibu. Dia termasuk di antara sahabat yang terakhir meninggal dunia. Karena ketika dia bersama Nabi umurnya 10 tahun. Ketika Rasul meninggal dunia 10 tahun kemudian usianya masih 20 tahun. Dan umurnya ibu tahu berapa? Lebih dari 100 tahun. Itu berkah doa Nabi untuk Anas bin Malik. Karena Rasul mendoakan satu panjang umurnya, perbanyak rezekinya. Benar. Ya, dia punya anak yang banyak. Bahkan ketika dia meninggal dunia di usia 100 tahun itu ibu sekalian, dia punya anak keturunan itu 120 orang ibu sekalian. Ya, anak keturunannya itu lebih dari 120 ibu, subhanallah. Dan dia termasuk sahabat yang kaya raya gitu. Karena ibunya Anas itu pernah minta begini, wahai Rasul tolong doakan Anas bin Malik ini. Doa Nabi Muhammad apa? Allahumma barik lahu, ya Allah berkahi Anas, wa akthir malahu wa waladah. Perbanyak hartanya, perbanyak anaknya. Dan dia termasuk milioner dari kalangan sahabat. Subhanallah. Berkah hidup Anas setelah dia melayani Rasulullah SAW. Dan dia menjadi rujukan dari para sahabat Nabi Muhammad. Ini Anas bin Malik ya, subhanallah. Nah, Anas bin Malik pernah ya meriwayatkan hadis Nabi Muhammad. Salah satu hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik ini. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ini? Ini penting nih hadis ini misalnya. Kata Rasulullah SAW, mana tadi? Mana dia? Ini dia. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu wa la yadkhulu rajulu al-jannata la ya'manu jaruhu bawa'iquhu. Di akhir hadis Rasul mengatakan begini, dan orang tidak akan masuk surga kalau tetangganya itu tidak aman dari kejahatannya. Nah, di awal hadis Rasul menyampaikan begini, ya, tidaklah istiqamah iman seorang hamba hingga hatinya istiqamah. Dan tidak istiqamah hati seorang hamba hingga istiqamah lisannya. Paham ibu? Artinya apa? Apa yang keluar dari lisan kita ini mencerminkan sesuatu yang ada di hati kita. Kalau di dalam ini air putih, maka yang keluar juga air. Kalau dalamnya air teh,
Air teh juga yang keluar. Kalau kopi juga. Begitu juga ibu sekalian yang rahmati Allah. Hati kita ini, lisan kita ini punya hubungan erat dengan apa yang ada di dalam hati kita. Karenanya apa yang terucap itu bisa menjadi barometer sesuatu yang ada di dalam hati kita. Karenanya istiqomahkan lisan kita ini pada kebenaran. Agar kemudian kita mendapatkan hati yang istiqamah. Kalau hati istiqamah maka iman juga akan istiqamah. Sebab itulah kemudian perlu kita menjaga lisan kita ini akan berefek kepada keimanan kita. Dan di akhir hadis tadi tidak akan masuk surga seseorang yang tetangganya itu tidak aman dari dirinya. Salah satu tidak amannya dari apa ibu? Lisan ya kan? Salah satu kebahagiaan di dunia ini kalau dapat tetangga yang baik ibu. Salah satu nikmat di dunia itu kalau kita punya tetangga yang baik. Yang menjaga lisannya, yang menjaga perbuatannya, sikapnya. Allahu Akbar. Karenanya ibu rahmati Allah. Itulah penting kenapa kita harus menjaga lisan kita. Karena ternyata dampaknya sangat besar sekali terhadap kehidupan dunia dan akhirat kita ibu sekalian. Maka belajarlah. Satu, kalau kita tidak bisa memastikan jika yang keluar ini adalah kebaikan, maka lebih baik diam. Walaupun diam itu bukan pilihan terakhir. Pilihan pertama tetap falyakul khairan. Lebih baik ya kita kalau bisa mengeluarkan yang baik, kata-kata yang baik itu jauh lebih utama dibandingkan diam. Tapi kalau tidak maka pilihan diam lebih baik dibandingkan kita berbicara. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Masih ada beberapa poin lagi. Mungkin satu pertemuan lagi insyaallah selesai. Baik, barangkali satu dua yang bertanya kami persilahkan. Satu, dua. Baik, kita batasi dua. Ibu. Ya, silahkan. Ibu. Oh, baik. Kita kumpulkan. Ada lagi, Ibu? Cukup. Baik, yang satu lagi Ibu yang berada di pojok sana. Silahkan, Ibu. Atau kalau Ibu bisa tanpa mic juga boleh. Atau mau ke depan juga boleh. Waalaikumsalam. Baik. Kalaupun kita bisa menjaga kondisi kita untuk tidak ikut dalam forum itu, tapi kan kita mendengarnya. Saya pernah dengar katanya kalaupun kita mendengarnya itu kita masih kena efeknya. Baik Ibu. Saya akan jawab dari yang kedua dulu Ibu ya sebelum ke yang pertama. Ibu sekalian, kita baru terhindar dari pembicaraan dosa dan tidak dan sia-sia itu di surga Ibu. Selagi kita di dunia ini pasti kita akan terjebak pada pembicaraan itu. Kata Allah dalam Al-Qur'an, la yasma'una fiha lagwa wala ta'sima. Di surga itu mereka tidak lagi mendengar, jangankan perkataan yang berisikan dosa. Yang sia-sia aja tidak ada, itu di surga. Jadi selagi kita masih dengerin gibah, itu bertanda kita masih di mana Ibu? Artinya apa? Peluang kita berdosa ini memang besar di dunia ini. Salah satunya tadi dari riba. Ya kan? Disengaja atau tidak? Disengaja. Atau memang disengaja gitu. Ibu sekalian, subhanallah. Rasul tuh selalu mendawamkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berarti kita tutup nih udah kafaratul majlis ya. Itu Rasul doa itu setelah apa kira-kira itu? Hah? Setelah bermajlis salah satunya kan. Kira-kira di majlis Rasul itu ada unsur dosa tidak? Hah? Ada peluang dosa tidak? Enggak ada. Kalaupun ada, Rasul langsung tutup tuh peluang tuh dosa. Kalau ada peluang untuk ghibah, Rasul tutup tuh. Rasul bilang, la taf'al dzalik, jangan katakan kata itu. Begitulah Rasul berusaha menjaga majlisnya yang ada hanyalah kebaikan. Tapi doa Rasul setelah itu apa? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Di dalam doa kafaratul majlis itu ada istighfar dan ada taubat kepada Allah. Padahal majlisnya majlis kebaikan. Karena setelah ghibah itu doa kafaratul majlis mestinya kita ucapkan, Ibu. Kalau di majlis ilmu saja kita baca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mestinya setelah Ibu duduk-duduk, nongkrong, ngobrol, ngerumpi, yuk jangan lupa kita doa kafaratul majlis. Karena itu jauh lebih utama, Ibu. Iya kan? Di majlis ilmu, di majlis ketaatan saja kita minta ampun. Apalagi habis ngerumpi. Ayo jangan lupa kita sama-sama doa kafaratul majlis. Kenapa disebut dengan kafaratul majlis, Ibu? Dalam bahasa Arab, kafarah itu ada dua makna. Satu sebagai penutup, dan memang betul kafaratul majlis sebagai penutup majlis. Rasul tidak akan beranjak dari majlisnya kecuali setelah mengucapkan doa itu. Mana yang kedua, kafarat itu apa, Ibu? Kafarat. Apa itu kafarat? Penebus atas kesalahan yang kita lakukan, ya kan? Nah, doa kafaratul majlis itu menjadi penebus atas dosa yang kita lakukan dalam majlis. Di majlis ketaatan saja ada potensi keburukan, apalagi majlis ngerumpi. Jadi nanti Bu setelah ngerumpi, aduh kita doa kafaratul majlis. Itu paling tidak ngerangin yang pertama. Yang kedua adalah kalau memang kita sudah sampai pada tahap ghibah, untuk bisa selesai dari ghibah ini cuma satu caranya, minta maaf. Minta maaf. Itu untuk bisa menyelesaikannya di dunia daripada selesainya di akhirat. Mau Ibu selesainya di akhirat? Kalau di akhirat itulah yang disebut dengan orang muflis kata Rasul. Siapa muflis itu? Orang bangkrut. Dalam pandangan Rasul, orang bangkrut itu apakah orang yang tidak punya uang? Bukan. Orang yang bangkrut yang kelak di hari kiamat datang dengan pahala sholatnya, pahala puasanya, baca Qur'annya, sedekahnya. Ya. Tapi ternyata selama di dunia dia gibahin fulana, nuduh fulana, nyakitin fulana. Akhirnya apa? Kelak orang yang kita zolimi itu datang minta bagiannya, pahala kita. Habis kita kasih semuanya. Iya kalau cukup. Kalau nggak cukup pahala kita, dosa orang itu kita ambil. Bukannya beruntung malah. Nah itulah yang disebut dengan orang bangkrut dalam pandangan Rasul. Makanya selagi persoalan-persoalan di antara kita bisa kita selesaikan di dunia, lebih baik kita selesaikan. Nah kalau kita merasa menggibahi seseorang, minta maaf, minta keredoannya. Walaupun mungkin kita seakan-akan ini Bu, kalau saya bilang saya gibah nih dampaknya akan lebih besar gitu kan. Dia akan marah. Emang udah resikonya. Tanggung daripada nanggungnya nanti di akhirat. Betul tidak Ibu? Amannya gimana ya sudah nggak usah gibah. Ustadz, saya cuma duduk di situ ngedengerin juga Ustadz. Gimana dong Ustadz? Satu, kita berusaha untuk tidak mengikuti. Yang kedua, kalaupun kita tidak bisa lari, paling tidak kita ngingetinnya. Udah, jangan ini udah wilayah ghibah. Paling tidak Ibu sudah punya uzur di hadapan Allah bahwa kita sudah berusaha menghindarinya, kita sudah berusaha untuk mengingatkannya. Mudah-mudahan Allah mengampuni Ibu sekalian. Ya, jadi memang susah kita lepaskan pembicaraan itu di dunia.
Karena baru lepas dari pembicaraan dosa itu nanti di surga, Ibu. Makanya kita berusaha untuk hati-hati dan tidak terjebak. Kalaupun pandai terjebak, ya kita minta maaf, ya minta keredoannya. Itu ya lebih aman dibandingkan nanti selesainya di mana, Ibu? Selesainya nanti di akhirat. Nah, kalau kita yang digibahi, lalu kita tahu ada orang menggibahi kita, Ibu sakit hati tidak? Ngapain sakit hati? Justru Ibu bersyukur tuh. Imam Ahmad bin Hambal itu, Bu, ketika dia tahu dia digibahi, dia datang ngasih hadiah. Apa kata Imam bin Ahmad bin Hambal? Terima kasih. Aku tidak bisa memberikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kau berikan untukku, itu pahala gitu. Ini untukmu. Nah, itu kalau kita punya jiwa besar ya, Bu. Tapi masalahnya kita terlalu baper gitu kan. Di saat kemudian kita memang di satu sisi memang punya keburukan untuk digibahi oleh orang lain kan gitu. Nah, kita di sini kita juga belajar dari Rasul. Rasul itu, Ibu sekalian, melarang kita tidak mudah berburuk sangka kepada orang lain, betul? Ya, nggak boleh suudzon. Tapi kita juga jangan membuka peluang orang lain untuk suudzon dengan kita. Nggak boleh. Hatta Nabi, Ibu. Para sahabat tidak akan berburuk sangka kepada Nabi. Tapi Rasul menutup peluang para sahabat berburuk sangka kepadanya. Suatu hari, Ibu sekalian, Rasul itu mau sholat subuh nih. Iqamah sudah dikumandangkan. Ya kan? Shaf sudah diluruskan, dirapatkan. Tinggal takbiratul ihram nih. Rasul ingat kalau dia masih junub dan belum mandi, coba bayangkan. Tinggal takbiratul ihram nih, Bu. Rasul baru ingat dia masih dalam keadaan junub dan belum mandi. Tuh gimana tuh kira-kira posisi Rasul tuh, Bu? Dilanjutin, nggak sah sholatnya. Keluar dari masjid malu rasanya kan begitu. Hanya Rasul dengan isyarat tangannya mengatakan, udah di tempat kalian saja. Ini Rasul keluar dari masjid masuk ke rumah, karena yang kebetulan rumah Rasul samping masjid, mandi, masuk lagi ke masjid dan airnya masih menetes dari rambutnya. Akhirnya sholat, selesai sholat Rasul bilang apa? Innama ana bashar. Saya ini manusia biasa, kata Rasul. Tadi itu saya lagi junub dan saya lupa mandi, makanya saya keluar, kata Rasul. Kenapa Rasul perlu menjelaskan itu? Supaya tidak bertanya-tanya ada apa dengan Nabi. Di lain kesempatan Rasul baru menikah nih dengan istrinya namanya Sofia binti Huyai bin Akhtab. Dan belum banyak sahabat yang tahu kalau Rasul menikahi Sofia ini. Nah, di suatu malam Rasul jalan berdua dengan Sofia. Lalu ada dua orang sahabat juga melewati jalan yang sama. Karena segan mungkin dengan Nabi, akhirnya dua orang ini mencari jalan yang lain nih, Bu. Menghindari untuk tidak berpas-pasan dengan Nabi. Akhirnya karena dua orang ini mencari jalan lain, Rasul kejar tuh dua orang itu, Ibu. Sesampainya kepada dua orang tadi, Rasul ingin menjelaskan, wahai sahabatku, ini istriku. Ya, kita memang tidak boleh suudzon dengan orang lain, tapi di sisi yang lain, jangan buka peluang orang lain untuk suudzon kepada kita. Ya. Nah, itu ya, Bu ya. Jadi susah memang kita menghindari hal-hal yang bersifat dosa di dunia ini, karena memang dunia ini tempat salahnya lupa kita. Tapi kan Allah memberikan sebuah solusi. Ya, di saat Rasul mengatakan setiap anak Adam itu suka berbuat salah, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertaubat, dan taubatnya dari ghibah minta maaf. Itu ya, Bu ya, sampai insya Allah ya, Bu ya. Alhamdulillah. Tadi Ibu bertanya apa perbedaan antara tazkiyatun nafs dengan ilmu tasawuf. Tazkiyah ini bahasa yang Allah Subhanahu wa taala gunakan di dalam Al-Qur'an, ya. Tugas Rasul itu apa kata Allah? Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Ya, sebagaimana kami telah mengutus Rasul kepada kalian dari kalangan kalian, yaitu manusia, untuk membacakan ayat-ayat kami dan mentazkiyah kalian, mensucikan kalian. Dari apa? Dari kesyirikan, dari kebodohan, dari dosa, Ibu sekalian. Nah, jadi bahasa tazkiyah ini sudah ada di dalam Al-Quran. Lalu para ulama mengembangkan tazkiyah ini menjadi satu
ilmu ibu sekalian. Sama dengan ya kita mengenal ada istilah ilmu fikih ya kan, ilmu hadis, ilmu tafsir dan yang lain sebagainya ibu sekalian. Itu penjabaran dari ilmu yang ada di dalam Al-Quran lalu dispesifikasi. Jadilah ilmu fikih, jadilah ilmu hadis. Kalau di zaman Nabi kan nggak ada klasifikasi. Oh hari ini kita belajar fikih ya, nggak ada gitu kan. Hari ini kita belajar tafsir ya, nggak ada di zaman Nabi karena semuanya sama. Cuma para ulama dikembangkan lalu dispesifikan menjadi satu ilmu, termasuk diantaranya adalah ilmu tasawuf tadi. Jadi ilmu tasawuf ini juga bagian dari tazkiyatun nafs itu, ya. Itu jadi penjabaran pengembangan dari tazkiyah yang ada di dalam Al-Quran menghasilkan sebuah ilmu yang disebut dengan istilah ilmu tasawuf, ya, bagian dari tazkiyatun nafs itu. Itu barangkali Ibu, dan mohon maaf ya, dan mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat insya Allah untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan ibu sekalian, kalau di majelis ilmu memang ya ini diakui bukan oleh kita, bahkan Umar sekalipun. Kata Umar, wahai Rasul, kalau kami sedang di majelismu, surga neraka itu ada di hadapan kami. Tapi kalau kami sudah pulang, ya Bu ya, betul tidak Ibu? Apa kata Nabi? Sa'ah fasa. Emang ada waktu-waktunya wahai Umar. Menunjukkan memang itulah sisi-sisi kemanusiaan yang ada dalam diri kita. Yang paling penting ketika kita salah, kita tahu cara untuk minta ampun kepada Allah. Itu Ibu. Ketika kita sedang lemah dan malas, kita tahu cara untuk kembali kepada ketaatan kepada Allah. Itulah iman itu mengalami apa Ibu? Fluktuasi, kadang naik, kadang turun. Cuma kita harus tahu di saat turun gimana caranya untuk naik kembali. Cuma masalahnya di akhir zaman fenomena iman itu bukan naik turun Ibu. Keluar masuk, itu bahaya tuh. Apa kata Nabi? Pagi beriman, sore hari jadi kafir. Itu bahaya tuh Bu. Jangan sampailah kita sampai pada fenomena keluar masuk iman ya Bu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, di akhir mari sama-sama kita berdoa. Kita awali dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahman wasi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiba. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.